tidak pernah putus. Maka dia bilang, tanya kepada Allah, surga mana saya tempati nanti dengan ibadah saya yang 500 tahun. Karena yang saya sampaikan kepada Allah, ya Allah adalah tahu yang bertanya. Dia sudah ibadah 500 tahun. Kalau batu yang di tempat disebut itu sudah model kepalanya, cenderung itu batu. Lamanya sujud, yang masih. Maka Allah firmankan, sampaikan kepada kaum Nabi Musa bahwa neraka paling bawah yang mati. Sudah pada 500 tahun. Kita ini baru tahun ibadah. Ketika disampaikan ini, oleh kaumku, ini ada di jawabannya. Katanya, kau neraka paling bawah tempat. Nah, itu yang jawabannya tidak sesuai. Ibadah sudah 500 tahun. Ada juga riwayat lain itu sampaikan bahwa dia Allah SWT suruh dia masuk surga ini dengan rahmatnya Allah. Tapi dia katakan, saya mau masuk surga dengan ibadah saya 500 tahun. Ternyata itu dia paksakan bahwa dia mau masuk surga dari ibadahnya 500 tahun. Setelah itu satu biji mata ditimbang dengan ibadahnya 500 tahun, lebih berat itu mata sebelah. Nikmat Allah yang sebelah mata itu. Mata yang sebelah itu ditimbang dengan ibadahnya 500 tahun, lebih berat itu biji mata. Maknanya kata ulama, kita ini masuk surga bukan dengan amal kita, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Penasar kalau kita di bumi kaum masih Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata ulama, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu bergantung kepada amal. Semakin banyak amal kita buat, semakin peluang kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita bilang, jangan memperang karena Allah. Semakin banyak amal kita, semakin banyak peluang kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilanjutkan kisah yang pertama itu, ketika dia dapat jawaban firman Allah SWT, engkau neraka paling bawah, apa langsung dikiranya, baik wahai Musa, saya sudah terima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Jawa bilang sudah lego, saya terima. Jadi kata ulama itu maknanya itu, kalau ada ujian dari Allah, terima saja dulu, jangan langsung ngamuk-ngamuk, kenapa saya dikasih begini ya Allah, kenapa saya sudah ibadah ini, kenapa dikasih begini, saya sudah sholat, saya sudah naik, kenapa begini. Tapi kalau ada ujian Allah Ta'ala datang, langsung kita terima tuh. Terima. Oh. Dengan lego. Yang bisa saya terima. Tapi ada juga permintaan saya. Nah, ada syarat. Nah, setelah kita terima ujian, baru bicara solusi. Nah, begitu. Jangan juga diam-diam. Ada diam. Ada solusi. Kita cari solusinya itu masalah. Jadi ini kaumnya Nabi Musa, saya terima itu keputusan, tapi ada syaratnya. Sampaikan kepada Allah. Sampaikan kepada Musa bahwa saya terima itu keputusannya, saya dimasukkan ke neraka, tapi syaratnya besarkan badan saya sebesar pintu neraka, supaya nanti cukuplah saya masuk neraka, tidak ada lagi orang masuk neraka selain saya, tidak ada lagi masuk, dan sudah full dengan badan saya begitu. Cukup saya. Maksudnya itu sudah ibadah ini 500 tahun masih dimasukkan ke neraka, bagaimana yang lain? Dipikirkan kaum-kaum yang lain, ada pikirnya menyelamatkan orang di belakangnya.
Jadi langsung Nabi Musa sampaikan kepada Allah, ya Allah, kau katakan sudah terima keputusanmu, tapi dia ada syarat, besarkan badannya sebesar neraka, supaya cukup dia yang masuk neraka, tidak ada lagi masuk neraka selain dia. Langsung ketika ada pikir seperti memikirkan orang lain supaya tidak masuk neraka, langsung Allah rubah keputusannya. Sampaikan wahai Musa kepada kau bahwa dia berada di surga yang paling tinggi. Allah berubah keputusan asbab memikirkan keselamatan orang lain. Ini di zaman kaum Nabi Musa. Bagaimana kalau kita ini umat sekarang memikirkan keadaan saudara kita yang lain? Alhamdulillah kita sudah diberi taufik, hidayah, bisa beribadah, bisa sholat, bisa ngaji, bisa zikir, bisa baca Quran. Bagaimana kita ajak itu orang bisa ngaji, ada orang bisa sholat, ada orang bisa zikir. Ini Allah lebih senang daripada itu. Bahkan ada dalam hadis itu, dalam mutlak hadis, seorang penunggang kuda di tengah padang pasir yang kehilangan kudanya karena dia singgah di suatu pohon, itu kudanya lepas, pergi dengan bekalnya yang ada di kuda itu. Bayangkan di tengah padang pasir, kudanya tidak ada, bekalnya tidak ada lagi, lari, sementara itu hilang. Setelah berputus asa di tengah padang pasir ini, langsung muncul kembali kudanya dengan itu bekal yang ada di atas kudanya. Bagaimana gembiranya? Ini sudah tidak ada harapan hidup lagi karena di tengah padang pasir tidak ada lagi bekal. Tapi langsung muncul kembali kudanya dengan bekalnya. Sampai-sampai dia salah ucap itu. Berterima kasih kepada Tuhan yang bilang saya kau hamba. Terbalik kata sampai dia saking gembiranya. Tapi Allah lebih gembira daripada itu orang yang menerima satu orang yang banyak menghadap kepada dia untuk tobat atas dosa-dosanya. Jadi senang sekali kalau kita bawa itu orang tidak tahu musola, tidak tahu masih kita bawa dia ke sini. Seperti satu orang ibu mencari anaknya yang hilang 10 tahun, bagaimana keadaannya? Dari kecil hilang anaknya, 10 tahun dicari, dikasih pengumuman di mana pamlet di mana-mana, tidak ketemu. 10 tahun kemudian datang orang bawa di hadapannya, ini anak itu yang sudah hilang 10 tahun. Bagaimana gembiranya satu orang ini? 10 tahun dicari. Maka gembiranya Allah itu datang seorang hamba tobat di hadapannya, datang ke rumahnya untuk bertobat. 7 kali lipat, bahkan 10 kali lipat gembiranya Allah SWT. Dia gembira kepada siapa? Lebih gembira kepada orang bawah. Satu orang yang dibawa, pasti ibu katakan itu, apa yang kau minta saya memberi kepada orang yang membawa anaknya. Begitu juga kita. Dan hari ini sudah sholat, orang akan sholat ke sini. Allah, bagaimana gembiranya Allah? Gembira kepada orang yang bawa ini. Sudah terbawa orang tobat di sini, langsung kita doa, ya Allah ajak saya seperti ini, pasti Allah kabulkan. Makanya dakwah itu besar sekali kemanfaatnya. Kita mengajar, seperti Pak Munir sini, taruhan itu aja orang ngaji, supaya bisa juga ngaji orang. Kesini itu orang kalau orang Islam yang tidak bisa ngaji, gimana caranya sholat? Rukunnya sholat itu kalau tidak bagus ngajinya, tidak bagus al-fatihahnya, bagaimana diterima sholat? Seperti kita ini awal-awal dakwah di sini, masuk di rumah ini, boleh. Allah, istinja saja kita tidak tahu. Kalau istinja kita tidak betul, bagaimana wudunya betul? Kalau wudunya tidak betul, bagaimana sholatnya betul? Maka kita hanya orang domestik dulu. Kalau sudah masuk di masjid, insya Allah suasana malaikat itu, suasana malaikat. Kalau di luar sana, suasana setan. Tidak bisa kita orang di luar sana. Tidak bisa diajak orang untuk belajar agama kalau di luar sana. Kalau sudah datang dia ke masjid, insya Allah itu ada suasana malaikat, ada semangat untuk belajar. Tapi kalau di luar sana itu susah.
Karena di masjid musola itu suasana malaikat di sini. Sini banyak malaikat. Maka kalau bengkelnya motor itu ya. Dan yang ciptakan motor itu manusia. Tidak bisa motor sama motor saling memperbaiki. Ada motor mogok, datang motor bagus, kasih baku samping sih, dia bisa baik-baik itu motor. Karena motor sama motor tak bisa. Nah, bagaimana caranya ini motor mogok? Ini motor bagus, ambil tali, tarik dia kemana? Ke bengkel motor. Karena yang bikin motor ini manusia, jadi dia bisa berbaik motor, tapi manusia tidak bisa motor. Sama kita ini, menciptakan kita adalah Allah. Kita sama-sama manusia tidak bisa saling memperbaiki, hanya saling mengingatkan saja. Fadzakir inaz-zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman, bagi orang mukmin. Jadi kita saling memperingatkan saja. Yang bisa memperbaiki siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya memperbaiki kemana? Dibawa ke bengkel motor? Bukan. Dibawa itu kemana? Ke masjid. Ini bengkelnya manusia ini. Orang Islam ini di masjid. Bengkelnya di sini. Datang dan ajak orang ke masjid. Bukannya merasa dalam barang. Bujuk orang datang ke masjid. Kalau perlu digaji banyak datang ke masjid. Nanti di masjid ini perbaiki. Siapa yang rawat di sini nanti perawatnya malaikat. Sehingga tidak heran Pak di Sulawesi Selatan sana Pak, kalau tidak percaya datang ke sana. Tidak percaya datang ke sana. Orang pun tahu Pak. Masya Allah. Karena sudah di bengkel di masjid. Dia dulunya pegang-pegang botol, sudah pegang tasbih sekarang. Allah. Bahkan karena tahun 2000 mulai di sana, alhamdulillah yang punya tatoan kurung satu badan anaknya saya sudah jadi ulama, jadi ustaz. Sudah ratusan ustaz di daerah sana. Al-Fatihah usaha. Kalau tidak percaya datang ke sana. Bagus kalau tidak percaya itu supaya saja kita sana. Jalan-jalan ke Sulawesi Selatan. Sarawak di daerah Masamba namanya. Nah, kalau Ustaz Zaid pernah ke sana. Saya kali dulu itu pas dulu itu semua ini salah masuk, saya mungkin di sini. Ternyata sudah di bengkel di masjid. Yang perbaiki Allah, karena dia sudah bertobat. Jadi dia mulai Allah SWT dengan cara bagaimana? Bujuk-bujuk dia, jangan dipaksa. Memang perintah itu dakwah. Kaulan lain dengan lemah. Coba bayangkan Nabi Musa disuruh dakwai Fir'aun. Jelas-jelas Fir'aun ini sudah dinas tidak masuk, tidak bisa masuk Islam, tidak bisa. Tapi disuruh dakwai. Tapi disuruh dakwai Nabi Musa tetap disuruh. Nama lembut. Kita hari ini bukan juga Nabi Musa, bukan juga Fir'aun yang didatangi, tapi kasar-kasar kita Allah. Mesti lebih lembut lagi ada mereka menuju rayu supaya bisa ke masjid. Nanti di masjid ini kita ibu-ibu media nanti salat dan semangat mau ngaji, perbaiki sholatnya. Jadi dia mulai Allah Subhanahu Wa Taala agar kita senantiasa menginginkan ini kita usaha perbaikan diri terus. Karena bukan hasil yang dilihat oleh Allah. Kalau kita ini, apalagi yang tua-tua baru mau belajar ngaji itu sudah lidah sudah keras. Apalagi Nabi Lampau ini lidahnya orang, maksudnya lidahnya orang Sulawesi sama, besar, syih sama. Tapi yang dilihat ini Pak usahanya bukan hasilnya. Dalam hadis itu barang siapa yang ingin sekali hafal Quran tapi tidak bisa hafal. Dia usaha hafal tapi tidak bisa hafal. Nanti insya Allah dia meninggal tidak hafal Quran, maka dikumpulkan bersama tapi sekolah. Enaknya itu buat Allah. Berusaha dia menghafal tidak muntah otaknya, penuhi memorinya. Kenapa penuh? Lagu di dalam Pak. Ternyata senang lagu dandu. Hafalannya banyak tapi hafalan lagu
ini bagusnya katanya diinstal dulu nih. Bagaimana caranya install itu? Karena banyak bila nggak bisa itu masuk hadis firman Allah. Nah, dia 4 bulan terus dulu supaya tak install itu otaknya. Ya Allah. Ada teman saya dulu di luar Madura. Mujahadahnya dia kalau dengan lagu dangdut. Kalau saya mujahadah saya ada wanita. Dia bilang saya kalau saya tidak ada masalah, tapi kalau lagu dangdut saya dengar. Ternyata memang Rasul sallallahu alaihi wasallam pantas kalau hadis Nabi susah. Allah. Tapi alhamdulillah setelah 4 bulan mulai satu memorinya sudah masuk itu hadis Nabi. Kita juga hari ini Pak, kami dari Sulawesi Selatan ini lakukan basic foto pesantren ini. Kami cerita kamu ini yang paling bahasanya paling karocoknya dari Sulawesi Selatan datang di Lampung. Paling di bawah kelasnya ada yang tidak sama SD, ada SMP, paling tinggi SMP. Jadi ini wajar. Tapi as berusaha itu kami datang di Lampung ini kalau bukan usaha dakwah tidak injak Lampung kami Sumatera itu apa kesini? Ya sini ketemu orang kami sini kalau kamu yang dibimbingkan ada motivasi sendiri. Jadi dia mulai kelas kami usaha iman perbaikan diri. Jadi kalau bilang hasil ini lah kelihatan tidak ada hasil ini. Ketika usaha terus perbaiki iman, meninggal dunia nanti dikumpulkan bersama orang sempurna iman. Tapi kalau kita merasa iman kita sudah betul, tidak usahakan yang bahaya, merasa sudah baik. Ini yang bahaya perasaan sudah baik daripada orang lain. Ini bahaya perasaan seperti ini. Kalau kita ini keluar ini selalu bilang itu sudah ikutnya masuk terus belajar, belum belajar. Nah, memang itu memang baru belajar. Ini belajar terus sehingga nanti usaha iman tidak sempurna imannya dikumpulkan bersama sempurna. Siapa yang sempurna iman? Para nabi, para sahabat. Dan kita semua ini kumpulkan bersama orang sempurna iman. Nanti insya Allah ini masuk pertemuan ini diadakan di Kota Baru ini untuk kita mendengarkan nasihat-nasihat ulama. Kalau saya katakan itu, kalau saya tahu saya karena saya pernah ke India. Ulama lagi dalam syahadah wa iqam ulama. Mereka ini tidak disibukkan lagi perkara dunia. Kalau yang saya dengar ini Maulana Sa'ad Damat Barokat ini dari kecil tidak pernah pegang rupiah, tidak pernah dikenalkan dengan rupiah. Dia tidak pernah dikenalkan dengan dunia. Hari-hari itu di masjid di Zamudi itu bicara Allah dari orang, dakwah saja. Orang datang seluruh dunia di situ. Seluruh dunia datang di situ, makan gratis. Nah saya cerita ini karena saya sudah pernah ke sana. Saudara yang Pak Said itu nanti dia tahun 93 sudah kenal sama saya baru tahun 2000 berapa itu. Kalau ingin ke saya ke sana, udah bersama istri juga supaya istri tahu juga bahwa itu salah seperti ini. Kalau kita tidak bawa istri, bahaya juga Pak teman. Selalu cecok kita kalau tidak sepaham dengan istri. Dibawa ke sana dia makan di sana gratis, seluruh negara datang. Tidak pernah bikin proposal cari dana ke sini tidak. Soal di sini. Kehidupan di sini sederhana kehidupan mereka. Makanannya cuma satu macam, tidak seperti kita ini. Ada mie gorengnya, ada mie masaknya, ada mie bakarnya. Sana sederhana kuenya satu macam. Bahkan kendaraannya satu macam ada motornya, tapi dalam macam-macam itu merahnya motor mereka. Sederhana kehidupan mereka. Jadi ada ulama ini maksudnya mereka yang datang dari sini ulama-ulama dari mancanegara datang ke Lampung ini. Kalau kata suruh kita dari Jakarta ini Ustaz Syekh ini Lampung ke Bandura ini. Dapat pertemuan ini. Dan setelah pertemuan ini tuh keberkahan khusus
khususnya di Lampung dan seluruh negara kita, bahkan ke seluruh alam. Karena kita katakan pada saat dengar kumpulan ulama itu dalam 40 jumlahnya ada satu wali Allah. Kalau 400 orang berarti 10 wali Allah. Kalau 4.000 orang 40. Ini nanti jutaan orang datang. Banyak wali-wali Allah. Kalau itu ada tangan Pak, bagaimana? Satu wali Allah Pak, makbul doanya. Kita ini apalagi nanti hari Jumat nanti kita Jumat bersama. Allah, satu komando, 20 berdiri, 1 kilometer. Allah, pernah rasakan di SD kemarin. Kalau sesekali nikmatnya kemarin kita bersama-sama kita katakan kepada Allah SWT. Belum pernah terjadi. Mungkin kalau kita saja kalau bisa kita berusaha. Mudah-mudahan Allah SWT sukseskan istimanya kita bersama-sama. Dan istimanya orang Allah sama-sama saling mengajar kita ke sana. Ini bukan pertemuannya orang jauh, orang tablik, tapi pertemuan orang Islam seluruh Indonesia. Benar Allah SWT beri kita topik itu lagi bernilai kita jadikan kami ketahui kita di sana nanti itu bisa memperjuangkan agama yang menghadap ke barat, menghadap ke timur. Nah, kalau kami jelas ke selatan nanti pulang kampung. Kami sudah menghadap menuju ke timur nanti, kami kampung kami ke timur. Saudari, Assalamualaikum